Phenomenalism dipengaruhi oleh pemikiran dari seorang filsuf bernama Edmund Husserl yang terkenal di dalam karyanya dalam bidang fenomenology. Fokusnya adalah bahwa karya sastra itu dianalisis dengan melibatkan pengalaman, interpretasi, dan perspektif subjektif dari para pembacanya. Oleh sebab itu, memang phenomenalism ini sangat berkaitan erat dengan reader response criticism. Hi everybody, welcome back to my channel. Video ini sebenarnya merupakan jawaban dari request gitu. Dari komen beberapa bulan yang lalu baru bisa saya bahas hari ini mengenai phenomenalism. Nah, mengapa di sini ada phenomenalism dari the response? Karena memang dua ide ini memang saling berhubungan erat begitu. Jadi saya jadikan satu saja pembahasannya, dan di situ ada analysis on Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Ini sebagai prakteknya, jadi aplikasinya kurang lebih seperti itu di salah satu karya sastra klasik yang terkenal, yaitu Robinson Crusoe, gitu ya. Jadi akan kita bahas. Oke, seperti penjelasan saya di awal video, phenomenalism ini sebenarnya itu adalah ide filsafat oleh seorang filsuf terkenal bernama Edmund Husserl yang memang memiliki karya di bidang fenomenologi. Ya, di sini beliau ide dasarnya adalah menekankan pada study of consciousness and the structures of experience. Jadi studi kesadaran dan struktur dari pengalaman, di mana kalau kita hubungkan dengan sastra atau kritik sastra, maka bisa dilihat bahwa menurut phenomenalism bahwa karya sastra itu ketika kita ingin menganalisisnya itu harus melibatkan si penganalisanya, yaitu si pembaca, bahwa pengalaman subjektif, interpretasi subjektif dari pembaca itu juga memainkan peran yang penting dalam penelitiannya, dalam interpretasi karya sastranya. Nah, ini adalah beberapa konsep kunci dari phenomenalism. Pertama, memang makna dari signifikansi dari sebuah karya sastra itu tidak hanya berdasarkan pada tujuan dari si penulis atau teks itu sendiri, tetapi juga dari interpretasi dan pengalaman dari si pembaca. Jadi pembaca juga memiliki hak untuk memaknai karya sastra itu. Kemudian phenomenalisme ini juga berfokus pada pemahaman bagaimana pembaca itu menerima dan berinteraksi dengan teks-teks sastra. Kemudian bagaimana bahasa dan narasi membentuk pengalaman dan perspektif subjektif dari karya itu, ya, dari karya sastra tersebut. Sehingga phenomenalism ini juga tentu saja mempertimbangkan peran pembaca dalam pembentukan makna. Melihat bahwa para pembaca itu kan sebenarnya membawa perspektif biases dan emosi unik tertentu di dalam interaksinya dengan teks. Jadi ketika kita membaca teks, tentu saja kita kan memiliki pengalaman sendiri, memiliki emosi sendiri. Jadi pendapat kita dengan pendapat orang lain akan berbeda karena kita juga memasukkan pengalaman kita, memasukkan pemikiran kita di dalam proses memaknai karya sastra itu. Gampangnya seperti itu ya. Itu phenomenalism. Maka akrab sekali dengan reader response criticism. Nah, sebenarnya apa hubungan antara phenomenalism dan reader response criticism? Jadi phenomenalism itu mempunyai pengaruh pada reader response theory. Kemudian reader response theory juga mempunyai pengaruh pada phenomenalisme, dan ada pengayaan atau mutual enrichment between the two, gitu ya. Jadi
fenomenalisme itu mempunyai pengaruh pada reader response criticism karena sebenarnya fenomenalism ini adalah theoretical framework atau apa ya, bisa landasan teori dari reader response criticism yang kita gunakan di dalam menganalisis sebuah karya sastra. Jadi ide dasarnya, teori dasarnya itu adalah fenomenalism yang mengatakan bahwa pengalaman interpretasi subjektif dari pembaca itu dilibatkan di dalam analisis sebuah karya sastra, begitu. Sedangkan reader response criticism itu ketika menggunakan fenomenalism, menggunakan ide fenomenalism, teori-teori fenomenalism itu juga memberikan sumbangsih dalam hal metode atau metodologi dalam penelitiannya. Nah, jadi idenya, teorinya, pemikirannya itu adalah fenomenalism, sedangkan metodenya, metode yang digunakan untuk menganalisis karya sastra itu diberikan oleh reader response criticism, gitu ya, melalui empirical studies, kemudian pengambilan bukti-buktinya, kemudian complex interplay between text and the reader, begitu. Ketika kita menggunakan reader response criticism dan kita melakukan sebuah penelitian menganalisis sebuah karya sastra, nah itulah dimana kita menggunakan reader response, metodologinya di situ, sehingga dua-duanya saling memperkaya. Yang satu adalah teorinya, sedang reader response criticism adalah juga ikut menyumbangkan metodologinya, begitu. Nah, ini hubungan antara fenomenalism dan reader response criticism. Jadi ya memang sedikit banyak mereka tidak bisa dilepaskan. Reader response criticism yang kita gunakan di dalam menganalisis sebuah karya sastra itulah yang menggunakan ide-ide, pemikiran dan teori dari fenomenalism, begitu ya. Nah, di dalam kesempatan kali ini ya, saya ingin mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana menggunakan ide fenomenalism ya, dan menggunakan metodologi reader response criticism di dalam philosophical framework of phenomenalism yang melibatkan pengalaman-pengalaman subjektif dan interpretasi subjektif itu kan dari pembaca untuk membentuk pemahaman dari sebuah novel yang dalam hal ini adalah novel klasik Robinson Crusoe ya, menceritakan tentang satu tokoh yang yang kapalnya karam, kemudian tersesat gitu ya di sebuah pulau dan mengalami banyak pengalaman di situ. Nah, itu novelnya pada dasarnya seperti itu ya, novel klasik dan wajib untuk teman-teman yang kuliah di sastra ya. Nah, di sini metodologi yang digunakan adalah pertama empirical studies, kemudian individual subjectivity, kemudian aesthetic and emotional response, dan yang terakhir adalah interpretative communities. Bagaimana analisisnya kita akan bahas ya. Nah, apa yang dimaksud dengan empirical studies? Empirical studies itu kan berdasarkan pada pengalaman gitu ya, studi yang berdasarkan pada pengalaman. Maka kita bisa melihat, kita sebagai peneliti itu bisa melihat bagaimana pengalaman para pembaca itu berpengaruh pada interpretasi terhadap teksnya. Jadi pada dasarnya kita bisa menggunakan, di sini uniknya dari reader response criticism yang menggunakan pemikiran fenomenalism itu adalah kita bisa menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk survei, interview atau eksperimen tertentu gitu ya, untuk mengeksplorasi
emosi, pengalaman gitu kan, atau interpretasi subjektif dari pembaca. Sebut saja misalnya kita punya beberapa pembaca, misalnya 5, atau kita sendiri gitu ya, 5 pembaca termasuk kita mungkin, itu kita kan kita akan bisa menginterview gitu ya. Kita interview, kita lihat bagaimana respon mereka, respon para pembaca ini terhadap Robinson Crusoe, terhadap proses membaca, proses menginterpretasikan makna dari novel ini, dari pembacaan novel ini ya. Jadi kita bisa melihat patterns of reader response and gain insight into the diverse ways in which individuals experience and interpret the novel. Dari 5 orang ini kita bisa melihat bagaimana mereka masing-masing menanggapinya. Apakah mereka ikut bersedih, senang, atau punya perasaan-perasaan tertentu. Nah, itu kita bisa conduct the research. Jadi research itu kita bisa menggunakan survei, interview untuk melihat sekali lagi pengalaman mereka itu, bagaimana pengalaman mereka itu mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan novel. Begitu. Itu yang disebut dengan empirical studies. Ya. Anggap saja itu langkah awal. Kemudian kita bisa menggunakan yang bagian kedua adalah individual subjectivity. Di sini phenomenalism itu kan menekankan pada perspektif unik dan pengalaman-pengalaman subjektif dari pembaca individu, masing-masing pembaca, begitu kan? In analyzing Robinson Crusoe, scholars using reader response methodologies would consider how each reader's background, beliefs, and emotion influence the interpretation of the novel. Nah, setelah kita melakukan interview tadi, sekarang kita menganalisis latar belakang mereka, latar belakang para pembaca tersebut, termasuk misalnya secara budaya, mungkin kepercayaan atau agama, dan hal-hal lain yang memungkinkan para pembaca tersebut untuk menginterpretasikan atau memaknai karya sastra dengan cara tertentu. Sebut saja misalnya beberapa pembaca itu datang dari lingkungan perkotaan, lingkungan modern yang dimana mereka tidak bisa menggambarkan kehidupan yang di remote area. Maka mungkin mereka akan merasa ngeri, akan merasa prihatin dan empati yang tinggi terhadap kehidupan yang ada di novel Robinson Crusoe. Mereka mungkin tidak bisa, atau mereka di dunia modern mereka sulit untuk membayangkan kehidupan tanpa internet, tanpa electricity gitu ya, tanpa kehidupan sosial begitu. Dan itu mungkin berbeda dengan beberapa orang kalau kita melakukan survei lain gitu ya, di mana mereka biasa hidup yang seperti itu gitu, maka mereka akan mempunyai interpretasi yang berbeda, pemaknaan yang berbeda, bahwa ya kami it's relatable to our life gitu kan, tetapi di sisi lain kami tidak merasa terlalu berat kalau kami hidup seperti Robinson Crusoe gitu ya di dalam novel Robinson Crusoe. Nah, begitu. Jadi individual subjectivity ini kita menganalisis bagaimana background dari masing-masing pembaca itu mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan. Dan itu bisa berlaku ketika kita menganalisis diri kita sendiri, karena diri kita sendiri juga bagian dari si pembaca. Kita akan melihat bahwa mengapa saya melihat atau memaknai novel Robinson Crusoe dengan cara seperti ini, karena ternyata di latar belakang kehidupan saya adalah seperti ini begitu. Itu bagian ketiga, empirical studies. Individual subjectivity. Kemudian kita melihat dari aesthetic and emotional response. Di sini jelas ya, di sini reader response methodologies itu melibatkan analisis bagaimana pembaca itu secara emosional itu engage with the novel. Kita bisa melihat passages atau themes, tema-tema atau kalimat-kalimat tertentu, paragraf-paragraf tertentu yang menimbulkan perasaan kuat tertentu seperti empati, rasa takut, atau rasa kagum, atau apa saja yang berhubungan dengan itu ya. Dengan melihat aesthetic and emotional response dari pembaca ini, kita bisa menganalisis kekuatan pengaruh apa
apa yang dimiliki oleh novel tersebut sehingga bisa menimbulkan reaksi emosional tertentu dari pembaca, ya kan? Dan mungkin mempengaruhi pembaca bagian mananya, kekuatan apanya, apakah penggunaan bahasa, penggambaran tempat, atau mungkin kalimat-kalimat tertentu, scene-scene tertentu, penokohan atau tokoh tertentu yang mempengaruhi pembaca berhubungan dengan emosi itu tadi ya, berhubungan dengan emosi para pembaca. Tentu saja ini akan sangat beragam dan itulah yang menjadi unik dan bisa dianalisis oleh kita sebagai peneliti begitu. Dan yang terakhir adalah interpretive communities. Nah, ini juga unik. Kita bisa melihat bahwa para pembaca yang berbeda itu mungkin berasal dari komunitas yang berbeda di dalam masyarakat, gitu kan? Mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, kemudian perspektif ideologi yang berbeda. Maka kita melihat bagaimana komunitas-komunitas ini itu mempengaruhi interpretasi pembaca atas novel. Kemudian bagaimana membentuk pemahaman mereka terhadap temanya, karakter-karakter yang ada, dan simbolisme yang ada di dalam novel tersebut. Dengan menganalisis interaksi dinamis antara pembaca-pembaca individu dan komunitas-komunitas interpretif ini tadi, ya kan? Kita sebagai peneliti itu dapat melihat konteks sosial dan budaya yang kompleks, yang kemudian menghasilkan pada interpretasi sastra ini. Jadi gampangnya kalau ada individu-individu, ada juga komunitas atau kelompok. Jadi kita bisa melihat bahwa pembaca-pembaca tertentu dari komunitas interpretif atau komunitas budaya atau komunitas ideologi tertentu itu punya kecenderungan merasa menginterpretasikan dengan cara tertentu seperti ini. Misalnya gampangnya begini. Kalau Robinson Crusoe itu dilihat dari kelompok masyarakat yang mayoritas itu memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, yang taat, mungkin mereka akan melihat bahwa mereka akan bereaksi terhadap cerita ini dengan you should pray more, ya kan, kamu harusnya berdoa lebih banyak, kemudian misalnya meningkatkan ketaatan kepada Tuhan dan melihat pemaknaan dari kesengsaraan dan permasalahan di dalam novel ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran agamanya, gitu kan? Atau misalnya dengan masyarakat yang lebih modern, mungkin akan melihat dengan lebih scientific, gitu kan? Mereka mungkin akan berlomba-lomba untuk berargumentasi bahwa seharusnya tindakan-tindakan tokoh ini harus seperti ini, begitu. Hal-hal apa saja yang bisa digunakan untuk menyelamatkan hidupnya di sebuah pulau yang di mana dia harus survive, gitu kan. Sedangkan yang lain akan menggunakan interpretasi yang lain pula, begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah bagaimana ketika fenomenalism itu digabungkan dengan metodologi reader response analysis, gitu ya. Contohnya, ini adalah example-nya ya. Kurang lebih seperti ini. Ini yang paling satu kalimat pembuka, satu paragraf pembuka yang menggambarkan apa yang akan dianalisis, apa yang akan dieksplorasi di dalam analisis fenomenalism dengan menggunakan reader response criticism methodology, gitu ya. In Daniel Defoe's Robinson Crusoe, readers are drawn into the protagonist's world of survival and solitude on a remote island. As we journey alongside Crusoe, we can't help but feel a connection to his experiences. This analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana tiap pembaca, pemikiran tiap pembaca dan perasaan-perasaan tiap pembaca itu membentuk pemahaman mereka terhadap cerita, gitu ya, gambarannya nanti, gitu ya.
Through a phenomenological lens, we see that readers immerse themselves in Crusoe's struggles and triumphs, almost as if they're living through them, seperti para pembaca itu hidup bersama Robinson Crusoe ya di dalam novel itu. It's like trying on different pairs of glasses. Each person sees the story through their own unique perspectives. Nah, inilah yang akan kita bahas, inilah yang akan kita analisis, bagaimana para pembaca itu melihat melalui kacamata mereka sendiri. Mungkin untuk beberapa ini adalah cerita resilience and self-discovery. Sedangkan bagi yang lain itu mempertanyakan nature of isolation and the search of meaning, gitu kan? By considering how readers respond emotionally to the story, bagaimana para pembaca itu tadi merespon secara emosional, kita dapat melihat ya kan bagaimana dampaknya terhadap pemikiran kita, dan apa yang kita percayai gitu. Jadi ini dapat membantu kita untuk melihat bagaimana proses pemaknaan itu sendiri dari para pembaca, begitu ya. Nah itu tadi misalnya dengan menggunakan survei, interview, atau menggunakan contoh beberapa pembaca gitu, atau menggunakan kita sendiri dari perspektif kita sendiri, tetapi juga menjelaskan mengapa kita berpikir dengan cara seperti itu, mengapa kita sebagai pembaca itu bisa merasa seperti itu. Jadi kita bisa menganalisis latar belakang budaya, sosial dan sebagainya, sehingga meskipun subjektif, ingat teman-teman bahwa bagaimanapun ini adalah sebuah penelitian yang bersifat ilmiah dan akademis. Jadi subjektivitas kita atau subjektivitas pembaca itu tetap harus dianalisis atau dijabarkan dengan cara yang struktural, teoritis, dan akademis. Nah, itulah mengapa fenomenalism itu dimasukkan di dalam kerangka metode reader response criticism, begitu gambarannya ya. Nah, kalau teman-teman merasa bingung masih keberatan, atau tanpa bermaksud untuk underestimate teman-teman, atau mungkin penjelasan saya sendiri yang memang masih membingungkan, silahkan teman-teman tulis di komentar gitu ya, atau bertanya-tanya saja. Nah, di sini saya menggunakan sumber dari Michael Plesser ya, Phenomenalism, Metaphysics of Chance and Experience, dan Edmund Husserl sendiri bersama teman-teman yaitu Boltzmann ya, Ludwig Boltzmann, kemudian Edinburgh dan Ernst Mach gitu ya. Di situ teman-teman bisa lihat. Nanti saya akan berikan juga di description linknya supaya teman-teman bisa membaca langsung ke sumber-sumbernya begitu. Nah, oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini tentang dan semoga saya bisa membantu teman yang sebelumnya, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu gitu ya, itu memberikan komen dan baru sekarang saya bisa wujudkan ya. Semoga bisa membantu tentang apa itu fenomenalism secara teori yang langsung saya gunakan di aplikasinya gitu ya. Bagi teman-teman yang masih penasaran, silahkan kontak saya saja secara lebih mendalam di email ke seriteorisastra@gmail.com, karena di sini juga teman-teman bisa bergabung dengan saya di grup Telegram, di mana kita bisa membahas banyak hal di sana. Teman-teman juga bisa menanyakan apa saja yang berhubungan dengan teori sastra, metode sastra. Bahkan teman-teman juga bisa berbagi mengenai penelitian yang sedang teman-teman lakukan, apakah itu paper, essay, tugas, atau skripsi sekalian ya, untuk teman-teman tanyakan gitu. Dan teman-teman bisa bergabung di grup Telegram saya ya. Yang sebelumnya teman-teman harus tanyakan saja di email seriteorisastra@gmail.com. Oke, saya rasa cukup. Thank you very much again for watching, listening. Don't forget to subscribe,
like, and comment. So have a nice day everybody, and see ya.